Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Vanlet Running Text akan memberikan bagaimana tutorial penyetingan jam sholat menggunakan aplikasi JWS Khalifah ISP. Nama aplikasinya yang seperti ini. Namanya yang Khalifah JWS ISP, itu bisa di-download di Play Store. Untuk link downloadnya nanti bisa kita cantumkan di deskripsi. Kemudian pertama kita buka. Pertama, apabila belum tersambung, sambungkan dulu seperti kita menyambungkan WiFi, yaitu di pengaturan WiFi. Pertama lupakan dulu. Kemudian kita sambungkan, kita ambil kita pilih Khalifah JWS ISP, kemudian masukkan passwordnya. Setelah password dimasukkan, kemudian menghubungkan. Tidak ada internet, berarti ini sudah terhubung. Oke, sudah terhubung ya untuk itunya, untuk wifi-nya. Kemudian kembali. Apabila sudah terhubung, di pojok kanan atas ada tulisan wifi tersambung. Apabila masih belum tersambung, datanya bisa dimatikan dulu. Datanya dimatikan, nanti bisa tersambung. Kemudian pastikan sebelum menyambung wifi fitur lokasinya aktif. Oke, pertama kita akan atur waktu dulu di menu yang pertama, yaitu waktu. Fokus ya, waktu. Masuk di menu waktu. Nah, kemudian ini bisa di auto sinkron yaitu waktu pada jam sholat sama dengan waktu pada HP, seperti ini. 13.59 di jam sholat juga 13.59. Oke. Nah, itu untuk fitur auto sinkron. Kemudian untuk kembali, jangan pencet kembali yang di bawah, tapi pencet yang menu utama. Kemudian kita masuk ke menu lokasi. Oke. Ini fitur lokasi bisa kita masukkan secara otomatis dengan syarat GPS yang di HP atau fitur lokasi yang ada di HP itu sudah aktif sebelum menyambungkan jam sholat dengan HP. Nah, ini untuk otomatisnya itu bisa cari lokasi. Nah, di sini ada keterangan, matikan dulu sambungan WiFi controller Khalifah JWS, hidupkan GPS atau lokasi dan internet HP Anda. Coba di luar ruangan, karena ini untuk mendapatkan lokasinya gitu. Jadi kalau apabila untuk menyambungkan fitur lokasi, mencari lokasi secara otomatis, itu lokasinya diaktifkan dulu sebelum menyambungkan jam sholatnya ke HP. Nah, ini otomatis. Kalau cari lokasi otomatis, ini akan terisi otomatis. Kemudian kirim. Apabila sekiranya ini mau untuk lokasi tertentu, gimana sih caranya? Kita bisa pakai latitude sama garis lintang dan garis bujur. Cara mendapatkannya gimana? Cara mendapatkannya itu bisa pakai Google Map. Nah, cara mendapatkannya itu bisa melalui Google Map. Pertama bisa cari dulu lokasi di sini. Nah, kalau sudah
lebih detailnya bisa dipin, dipilih lokasinya. Misalkan mau di sini, di titik ini misalkan, nah, lokasinya di sini misalkan, atau kita coba di katakanlah Monas ya, kita ambil lokasi Monas. Nah, diklik, ditahan. Nah, itu nanti di sini ada. Nah, ini itu garis lintang dan garis bujur. Nanti angka-angka garis lintang dan garis bujur ini itu dimasukkan di sini. Nah, untuk yang minus 6.175 itu bisa dimasukkan di latitude ya, yang 10 dan yang 106.82 itu dimasukkan di longitude, seperti itu. Kalau sudah dimasukkan bisa langsung dikirim gitu. Kemudian selain itu kita ke menu nomor 3, yaitu yang e-comma. Yang e-comma itu sini ada menu jeda e-comma. Jadi antara alarm azan dengan alarm e-comma itu kan ada waktu countdown-nya, waktu mundurnya. Nah, itu diaturnya lewat sini. Diatur di menu jeda e-comma. Nah, di sini bisa dipilih sholatnya. Pilih mau sholat apa, katakanlah asar. Kemudian di sini kita pilih waktunya. Nah, mau berapa menit? Satuannya menit. Di sini mau berapa menit? Katakanlah 6 menit. Gitu. Kemudian apabila sudah dipilih sholat dan waktunya, kita klik kirim. Kemudian ada menu display off. Jadi setelah alarm e-comma itu kita bisa pilih mau display off berarti unit jam sholatnya itu mati total, tapi hanya ada seperti misalkan kita pilih jam, itu nanti yang nyala hanya jam atau dot ini, titik ini, itu bisa. Nah, itu kalau kita mau mengaktifkan fitur display off seperti itu. Nah, kita pilih sholatnya, kemudian kita pilih waktunya. Nah, kita pilih waktunya apabila kita mau mengaktifkan fitur display off, katakanlah 3 menit, kemudian kirim. Kemudian apabila kita ingin menonaktifkan fitur display off, kita bisa pilih 0 menit. Nah, langsung kita kirim. Jadi apabila display off itu kita nonaktifkan setelah alarm e-comma, display ini akan menyala normal kembali seperti ini. Nah, Nah, apabila display off itu kita aktifkan, ini akan mati selama waktu yang telah kita tentukan di sini. Gitu. Mati setelah waktunya habis, itu akan menyala kembali. Itu otomatis. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada menu koreksi. Nah, menu koreksi di sini ada keterangan jika jadwal dan tanggal hijriah yang tampil tidak sesuai dengan jadwal di daerah Anda bisa mengoreksinya di sini. Gitu. Jadi misalkan katakanlah seharusnya ini udah 1 Ramadan, tapi untuk yang di sini masih bulan Sya'ban. Nah, itu bisa diatur di sini gitu. Itu untuk pengaturan tanggal hijriahnya gitu. Kemudian misalkan kita mau atur waktu tanggal hijriah, di sini pilih hijriah, terus kemudian yang tanda plus ini. Nah, tanda plus ini kita pilih mau ditambah, plus atau dikurangin min, seperti itu. Kemudian nilai koreksinya mau berapa. Misalkan nih pilih plus 9 berarti akan tambah 9. Kalau hijriah kan berarti satuannya tanggal, nah, itu akan plus 9. Kemudian misalkan min 6 nih, berarti dikurangin 9, nah, gitu. Kemudian untuk sholatnya misalkan zuhur, maksud koreksi jadwal zuhur kayak gini itu
katakanlah di daerah sekitar harusnya 11.58, katakanlah 11.58, tetapi di jadwal sholatnya ini, nah, misalkan jadwal sholatnya harusnya 11.57 misalkan ya, jadwal sholatnya harusnya 11.57, tapi di sini tadi tertulis 11.58. Nah, itu bisa dikoreksi di sini. Nih, duhur terus dipilih kurangin, kan di jadwal sholat 11.58, sedangkan jadwal sholat yang seharusnya itu 11.57, berarti kan harusnya dikurangin 1. Nah, itu berarti di sholat zuhur tandanya min 1. Kita coba kirim. Nanti kita lihat. Masih imsak subuh terbiduha, tadi kan 11.58 itunya. Kita tunggu. Nah, ini kan zuhur jadi 11.57. Tadi kan 11.58. Nah, setelah fitur koreksi ini kita rubah jadi 11.57. Seperti itu. Begitupun sholat-sholat yang lainnya. Asar, maghrib, isya, dan lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini kita ke menu pesan. Ke menu pesan yang ini, yang tanda seperti koran. Masuk ke menu pesan. Maksud menu pesan ini untuk memasukkan teks. Nah, seperti ini, funded running text dan videotron. Nah, ini untuk memasukkan teks yang seperti ini itu di menu pesan ini. Di menu pesan ini, pesan. Masukkan, kemudian kita masuk ke running text. Nah, di sini kita tulis, katakanlah kita tulis Masjid Agung Kabupaten Tegal. Oke, sudah tertulis, kita kirim. Nah, kita tunggu. Nah, sini kan tadi kita tulis Masjid Agung Kabupaten Tegal. Nah, ini muncul seperti ini. Masjid Agung Kabupaten Tegal. Misalkan seperti itu. Kemudian apabila di sini itu per item pesan maksimal 250 karakter kata per item pesan ya. Misalkan ini pesan nomor 1 itu 250 karakter. Kemudian apabila kita ingin menambahkan kata-kata atau kalimat lagi, itu kita masuk ke pesan nomor 2. Nah, di sini kita misalkan mau tulis hadis sholat berjamaah lebih baik dibandingkan dengan sholat sendirian. Oke, kita kirim. Nah, nanti juga muncul di running text yang ini. Nah, ini kan muncul sholat berjamaah Bobi. Maaf typo. Harusnya lebih. Ya, harusnya lebih. Nah, seperti itu. Kemudian apabila kita mau menambahkan kata-kata lagi, kalimat lagi, kita masuk ke pesan nomor 3, kita masukkan tulisannya, kemudian kita pencet kirim. Seperti itu menu running text. Kemudian kita masuk ke menu laporan keuangan.
Ini untuk menu laporan keuangannya. Di sini kita bisa tulis petugas sholat Jumatnya. Kemudian di sini ada durasi tampilnya. Durasi tampilnya berapa kali sih? Nah, ini berarti durasi tampilnya mau 1 kali, 2 kali, atau 3 kali dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada khotib, imam, muazin, bilal. Nah, di sini ada interval. Interval teksnya, misalkan kita mau coba kirim. Nah, nanti ada. Nah, apabila kita ingin memasukkan petugas sholat Jumat, ya ini kita kirimkan semua, kirim seperti itu. Kita coba lihat tampilannya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada fitur laporan keuangan. Nah, di sini ada kas awal, terima, keluar, nah, seperti itu. Kas awal, terima, katakanlah kita tulis 1 juta. Kemudian terima 1 juta, kita coba ya. Keluar 1 juta. Kas akhir. Ya, kita coba ya. Ini hanya contoh saja. 1 juta, 1 juta. Nah, ketika kita sudah tulis semua, nah ini interval, untuk mengaktifkannya kita pilih di interval tampil. Mau tampil berapa kali? 1 kali running text atau berapa kali? Ketika kita sudah, nah kita tinggal kirim gitu. Kemudian apabila kita ingin merubah salah satunya, misalkan terimanya aja, nah itu kita bisa rubah ini tulisannya yang 1 juta ini, kemudian kita pilih kirim seperti itu. Kita tunggu. Nah, di sini kita lihat tampilan laporan keuangannya. Nah, seperti itu. Nah, selain laporan keuangan, kita juga bisa menampilkan laporan keuangan per Jumatnya. Jumat pertama berapa dalam 1 bulan itu ya, Jumat pertama berapa, Jumat 2 berapa, Jumat 3, Jumat 4 dan sebagainya. Kemudian apabila kita ingin mengaktifkannya itu seperti ini. Kita pilih satu kali running text, kemudian kita kirim seperti itu. Oke, tadi kita masuk di menu pesan, kemudian kita masuk di menu display. Di menu display ini itu di sini ada menu kecerahan siang 06 sampai 18 atau jam 6 pagi atau sampai jam 6 malam. Kemudian malamnya jam 6 pagi sampai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Kemudian di sini ada pilihannya. Kita coba pilih satu. Berhubung ini masuk di 06 sampai 18 ya, kirim. Nah, apabila angkanya semakin kecil,
Nah, kecerahannya semakin redup. Apabila angkanya semakin besar, kecerahannya semakin displaynya akan semakin cerah seperti itu. Nah, misalkan kita pilih 10, kemudian kita kirim. Nah, itu kan lebih cerah dibanding tadi. Tadi kita masuk ke menu kecerahan. Kemudian kita lanjut ke menu kecepatan teks. Nah, kecepatan teks ini apabila angkanya semakin kecil, teks berjalan semakin cepat. Apabila kita kecepatan teksnya kita rubah ke angka 10, kita coba, akan berjalan semakin lambat. Teks yang running teks di bawah ini ya. Nah, tadi kita pakai angka 10, teksnya akan berjalan lambat. Seperti itu. Kemudian tipe jam kita bisa pilih tanpa detik, dengan detik, jam Arab atau acak. Nah, maksudnya tipe jam itu jam yang sini ya. Jam ini tulisan 14.24 itu bisa kita ganti dengan detik, kemudian kita kirim. Nah, seperti itu. Kemudian kita ataupun kita ingin jam Arab, bisa kita coba. Nah, 14.24. Ataupun kita mau jam acak. Nah, jam acak itu akan berubah seperti itu. Kemudian ini untuk tampilan off, untuk menu yang nomor 4 ini tampilan off itu yang seperti ini. Menu utama. Nah, yang di menu iqomah ini kan ada menu tampilan off. Nah, display off. Nah, apabila kita mau mengaktifkan, apabila display off itu kita aktifkan, nah tampilannya itu bisa ada dua pilihan, mau jam atau dot jam. Itu jam ininya, jadi yang lainnya mati, hanya yang aktif itu jamnya saja. Ataupun mau yang dot, tulisan dot ini. Apabila dot itu hanya detiknya saja, ini yang titik 2 titik kayak gitu. Nah, kemudian ini polaritas itu tidak perlu. Kemudian untuk yang menu 6 bingkai itu sekiranya tidak perlu, karena pada display ini itu tidak aktif untuk bingkainya. Kemudian untuk mode malam itu berarti displaynya off, mau mati jam berapa, mau menyala jam berapa. Biasanya kan kalau malam ya kita bisa atur, katakanlah mau mati jam 8 berarti kan 20. Kita bisa pilih menu 20, kemudian kita kirim. Jam on-nya katakanlah jam 3. Nah, kita bisa pilih menu 3 ini, kemudian kita kirim. Nah, itu maka akan otomatis jam 8 malam mati, kemudian jam 3 pagi itu akan menyala. Kemudian ini pasaran Jawa itu seperti ini, Sabtu Pon, terus atau Minggu Legi dan lain sebagainya, itu bisa kita on atau off kan. Nah, bisa kita on kan atau off kan, seperti itu. Kemudian untuk sholat Jumatnya mau ikut zuhur ataupun mau jam 12, itu bisa. Nah, kemudian di sini ada yang namanya tipe lafaz, menu nomor 10. Tipe lafaz ini itu untuk apabila kita ingin mengganti yang lambang lafaz Allah sama Muhammad sini, itu bisa kita ganti-ganti. Nah, di menu ini tipe menu nomor 10 tipe lafaz ini bisa kita pilih tipe 1 ataupun kita coba tipe 2. Nah, seperti ini tipe 2. Ataupun di sini kita coba pilih tipe 5. Nah, tipe lafaz tipe 5 kita coba kan, seperti ini, itu bisa. Nah, kemudian untuk fontnya sekiranya sih tidak terlalu kelihatan ya perbedaannya, karena hampir keseluruhannya mirip-mirip seperti itu. Oke, tadi kita di menu display. Kemudian ada menu tartil. Menu tartil nanti kita bikin video tersendiri yang bisa kita cantumkan di pojok kanan atas.
kayak YouTuber mana ya. Ya, yang bisa kita cantumkan di pojok kanan atas nanti untuk yang menu tartil. Kemudian untuk menu warna, oh iya, untuk yang menu tipe lafat ini, untuk menu tipe lafat itu ada beberapa display yang nggak bisa, seperti yang tipe P10 RGB, nanti kita ada videonya, yang tipe P10 RGB dan tipe P10 single color itu tidak ada menu lafadznya, jadi menu ini itu tidak bisa. Kemudian kita masuk ke menu warna. Nah, untuk menu warna sendiri itu bisa kita pakai menu warna ini di jam sholat yang P5 RGB yang seperti ini dan P10 RGB itu bisa. Tapi untuk yang P10 single color itu tidak bisa diatur untuk menu warnanya. Meskipun ada tampilannya tapi tidak bisa diatur. Kita ganti-ganti pun tidak akan berubah di displaynya. Nah, untuk menu warna sendiri ini ada lafadz Allah. Nah, misalkan kita mau ganti putih. Nah, kalau lafadz Allah yang tipe ini itu warnanya tidak bisa diganti. Kita coba yang display, kita coba yang lafadz Allah tipe 8. Nah, kalau yang tipe ini itu bisa diganti warnanya. Nah, lafadz Allah warna putih, tadi kan warna putih, kita coba warna biru muda. Oke, kemudian kita kirim. Nah, itu akan berganti warna biru muda. Seperti itu. Di sini ada 7 pilihan warna: merah, hijau, kuning, biru, pink, biru muda atau putih. Ya, itu kita bisa ganti sesuai selera. Kemudian di sini ada menu jam. Menu jam itu bisa itu jam yang ini. Nah, jam ini apabila kita mau ganti warnanya lewatnya sini. Ini kan warna putih. Nah, ini bisa ganti warna biru. Nah, seperti itu. Tapi di kamera warnanya seperti agak ke ungu-unguan, karena sebenarnya warnanya biru. Seperti ini. Ini kan warnanya biru nih. Nah, tapi kalau warnanya jadi seperti ungu. Ini jam. Kemudian di sini ada beberapa jadwal sholat. Jadwal sholat 1 itu berarti yang nama sholat seperti duhur, asar. Nah, kemudian untuk jadwal sholat 2-nya itu yang waktunya seperti itu. Kemudian ada running text yang tulisan yang ini, tulisan ininya misalkan kita coba warna kuning. Nah, nanti warna kuning yang tulisannya di bawahnya ini. Kemudian teks ikoma itu kalau udah masuk waktu ikoma. Kurang lebih seperti itu untuk tutorialnya. Terima kasih.